Businessman Opinion. Oke, mitra bisnis, kami mengundang Anda kembali ya bergabung dalam Businessman Opinion. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengancam akan membubarkan Dirjen Bea Cukai jika sampai September mendatang tidak menunjukkan perbaikan yang berarti dalam kinerja maupun tata kelola di lingkungan DJBC. Jika dibubarkan, fungsi Bea Cukai akan diserahkan ke perusahaan inspeksi asal Swiss, SGS. Nah, apa komentar Anda mengenai ancaman pembubaran Bea Cukai dan menggantikannya dengan SGS itu? Silakan di 02150918877. Bisa juga melalui komentar di live TikTok Pulse FM Radio Bisnis atau WhatsApp call di 0816924924. Oke, opini pertama dari Kak Dipsi. Selamat siang Kak Dipsi, terima kasih sudah ikutan Businessman Opinion. Nah, menurut Kak Dipsi, Presiden dan DPR semua itu harus diganti dari negara-negara Nordik seperti Swiss dan Swedia. Sebab kalau hanya bea cukai saja, tetapi lembaga tinggi negara lainnya nggak benar, tetap aja rakyat Republik Indonesia miskin. Sebab nggak jelas uang pajak dan bea cukai itu dipakai untuk apa, serta sekalipun SGS bagus, kalau lembaga tinggi negara tetap korupsi dan hedonisme, SGS-nya nggak bisa apa-apa. Intinya itu semua lembaga baik eksekutif, legislatif, yudikatif harus benar-benar bersih dari korupsi dulu. Baru keberadaan SGS berguna bagi rakyat. Contohnya negara-negara Nordik seperti Swiss, Swedia, angka korupsi rendah dan rakyat sejahtera. Bukan hanya karena SGS, tetapi balik lagi ke lembaga eksekutif, yudikatif dan lain-lain negara Nordik bersih dari korupsi serta hukum berdasarkan keadilan. Bukan seperti di Republik Indonesia orang salah dibilang benar dan benar dibilang salah. Hukum dipakai sebagai alat politik, bukan berdasarkan keadilan. Jika begini terus, negara akan hancur. Sudah banyak negara besar di dunia hancur karena hukum, bukan berdasarkan keadilan. Semoga kelak negara Republik Indonesia dipimpin ratu yang adil dan Pandawa agar rakyat bisa sejahtera. Kalau dipimpin Kurawa sampai kapanpun, rakyat akan miskin dan menderita. Thank you Kak Dipsi atas komentarnya. Oke, lalu ada Pak Jainal. Selamat siang Pak Jainal. Halo. Iya Pak Jainal, silakan. Iya Mbak. Halo. Iya Pak, sudah terdengar suara Pak Jainal. Ini kan sebetulnya kan itu sistem ya. Walaupun nanti pakai Swiss itu kan yang kerja juga kan orang Indonesia. Dia kan punya sistem. Makanya sistemnya yang harus diperbaiki gitu. Biar nggak korup. Sekarang udah itu buat deteksi pintar sekali tuh, buat bikin RAP, buat bikin apa itu udah lebih mudah kalau kita bisa menggunakan. Kalau yang bohong itu lebih kedeteksinya lebih gampang. Nih, kalau cuma kan kita lihat itu presiden kita itu kalau milih orang itu bukan berdasarkan kompetensi, tapi berdasarkan teman lama gitu. Jadi kan ya kalau model kayak gitu mau pakai siapapun, kalau modelnya sistem kayak gitu teman lama, ya nggak bakalan bisa maju. Karena kan orang-orang itu nggak kompeten. Contoh kita di Agrinas itu nanganin Koperasi Merah Putih. Dia kan nggak punya pengalaman bisnis, nggak punya pengalaman membangun usaha. Begitu dibikin, ya kan dia nempelnya sama TNI. Emang TNI itu bersih? Ya. Iya, TNI emang bersih tuh. Begitu. Emang TNI bisa bisnis? Kan gitu. Kita kadang-kadang ngeritik ya agak takut juga gitu sebetulnya, tapi kita cinta negara kita, jadi kita ya kritik lah. Tapi nggak terlalu ini, takutnya ya kita kan masih pengen hidup. Itu makanya kalau terus kelakuannya masih seperti itu berdasarkan teman lama yang diangkat jadi pejabat, pada itu pejabat itu nanti mengatur anggaran banyak, ya nggak jelas lah, ya kacau.
Satu semua lah. Itu makanya belajarlah sama si Ahok itu dilelang. Kayak kita nggak kenal lama siapa ini siapa itu yang jadi ini itu nggak usah kenal. Menghasilkan income, perusahaannya juga bisa maju. Karena kita contoh pemimpin yang udah sukses lah kayak kan BUMD-nya itu sekarang kita lihat itu pada sukses, pada profit. Itu karena memang dia nggak milih-milih teman saya harus jadi ini, enggak. Ya kamu bisa kerja nggak? Kalau bisa kerja silahkan, kalau nggak bisa kerja nggak usah. Kan begitu, mestinya begitulah. Itu, makasih. Mungkin ini kan baru wacana ya Mbak Mary ya. Betul. Namanya wacana kan nanti kan bisa terselenggara dan tidak. Iya. Ketika ya memang benar mau diselenggarakan, kalau bisa itu yang pertama itu harus profesional. Yang kedua kontraknya berapa tahun tuh dalam bertugas. SJS ini kalaupun dipakai nanti gitu ya Pak ya. Terus yang ketiga, ketika masa kontraknya habis, harus sebelum mereka meninggalkan tugasnya harus diaudit. Jadi ketika kontraknya itu dengan hasilnya itu sama apa enggak gitu. Kalau sama berarti itu benar profesional. Ya kalau enggak sama berarti ya sama yang sekarang mungkin sama dong. Nah kira-kira seperti itu kalau itu memang diselenggarakan gitu. Karena ya mungkin kalau sekarang mungkin masih dipertanyakan kinerjanya. Kalau tadi kalau soal nasionalisme, ya emang harus nasionalisme. Tapi kan namanya aktivitas bekerja kan harus profesional, Mbak. Ada tip, ada satgopkan dan lain sebagainya gitu. Sehingga yang ngasih apa ditulin, yang enggak entar itu kan namanya kurang profesional, Mbak. Nah maka gimana caranya kinerjanya itu, dedikasinya terhadap bea cukai itu stabil gitu loh, Mbak. Jadi pemasukan negara yang ada, tidak menguntungkan diri sendiri gitu, Mbak. Dan ya mudah-mudahan di bea cukai dan pajak rasa nasionalisme mereka tumbuh, Mbak. Tidak ada sesuatu yang mengajak sedikit pun, tidak ada keraguan terhadap kinerja mereka, dedikasi mereka terhadap negara. Terima kasih Mbak Mary Agustin, semoga sehat selalu, panjang umur. Amin, terima kasih Pak Nino. Selamat siang. Oke, yang lainnya kita tunggu lagi komentar Anda mengenai ancaman pembubaran bea cukai dan akan diganti nanti dengan SJS kalau sampai bulan September mendatang tidak menunjukkan perbaikan yang berarti. Hanya tinggal 3 bulan lah ya. Tinggal 2 bulan lagi ini bea cukai punya PR untuk menunjukkan perbaikan yang berarti dalam kinerja mereka, termasuk juga tata kelola di lingkungan Dijen Bea Cukai. Ini pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa, dan ini ancaman ya akan membubarkan Dijen Bea Cukai kalau mereka tidak menunjukkan perbaikan yang berarti dalam kinerja maupun tata kelola di lingkungan Dijen Bea Cukai. Dibatasi sampai bulan September, dan jika dibubarkan nanti fungsi dari Dijen Bea Cukai ini akan diserahkan atau digantikan oleh perusahaan inspeksi asal Swiss, SJS. Nah, SJS ini juga pernah dipakai di zaman Presiden Soeharto ya, Mitra Bisnis Societe Generale de Surveillance. Oke, gimana menurut Anda mengenai ancaman pembubaran bea cukai dan menggantikannya dengan SJS ini? Dan ada yang berkomentar, wah ini artinya nih mengorbankan sifat nasionalisme yang seharusnya diutamakan nih Pak Purbaya gitu ya, atau pemerintah gitu. Itu SJS itu dibubarkan juga karena masalah kan. Pada saat itu ya. Ada orang kuat. Iya, ada orang kuat yang mengintervensi. Karena dia tidak dihormati privilege-nya, hebatnya dia dekat sama cendana.
ya ditinjau ulang, ya dibubarin lagi, sama aja. Bea cukai juga mau dibubarin. Kan orang bea cukai yang korupsi itu kan bukan lembaga hukum. Iya. Dia kalau hukum itu kan dibawa ke kepolisian, dibayar situ duitnya, perampok semua, selesai, nggak ada masalah. Bawa ke pengadilan, perampok semua, selesai, nggak ada masalah, kasih duit semua. Jadi intinya bukan soal bea cukai itu sarang penyamun atau bukan sarang penyamun. Memang negara ini udah penyamun semua dihukum kan. Di hukumnya, di lembaga hukumnya kan penyamun semua. Jadi nggak itu hanya cuman gimmick aja, cuman hanya seolah-olah negara ini mau diperbaiki. Nggak jaminan ya. Nggak jaminan kan, bea cukai itu kan bukan lembaga politik. Dia nggak punya gigi. Dulu waktu lagi Gus Dur, Departemen Sosial dibubarkan, nggak ada, karena maling semua. Ya sama aja. Departemen Sosial itu kan bukan lembaga hukum yang bisa nangkap penjahat. Jadi kalau aparat hukumnya disogok, dikasih duit, ya lolos juga. Iya kan? Iya. Sekarang mau dinaikkan kemana lembaga hukumnya? Dari pengadilan negeri, naik pengadilan apa tinggi ya? Pengadilan tinggi, naik lagi ke Mahkamah Agung. Semua kan uang semua. Kalau dibayarin semua di situ, nggak pengaruh. Kementerian dibubarkan, kayak pajak dibubarkan, nggak pengaruh kan, orang-orang kuat semua. Ya. Jadi menurut Pak Rudi? Nggak. Ya menurut saya bukan itu intinya. Jadi itu hanya blunder aja, menggeser-geser kejahatan negara ini yang tadinya fokus mahasiswa itu minta MBG, operasi semua dibongkar semua, dihabisin semua, digeser ke tempat lain, bea cukai lah, pajak lah, entah apalah gitu kan. Sementara yang di partai politik itu semua yang DPR duduk-duduk tenang-tenang, mereka yang terima duit kan. Kayak Garuda misalnya, Garuda kan bangkrut itu juga bukan karena manajemennya Garuda, karena partai politik itu semua intervensi semua, jagoan semua kan. Siapapun direkturnya di Garuda yang ngelola juga hancur tetap, sama aja. Jadi BUMN juga begitu, di Pertamina juga gitu. Saya baru dapat posting kemarin, katanya Petronas bisa tahun ini bisa dapat untung sampai 200 triliun per tahun. Pertamina 55 triliun per tahun. Padahal yang kasih tahu itu dia sekitar tahun berapa ya? Tahun 70 sekian, mereka orang Petronas itu belajar dari Pertamina. Mereka nggak punya apa-apa. Jadi kembali lagi koruptor semua. Bukan sistemnya yang harus dirubah, atau polisi misalnya pindah ke difungsi ABRI ke TNI. Enggak, semua itu penjahat semua, nggak ada yang benar. Jadi saya pikir ini cuman gaya-gaya Prabowo aja ini, orang-orangnya mengalihkan ke sana, mengalihkan ke sini, mengalihkan ke sana. Jadi nggak ada niat baik lah, saya pikir. Itu aja deh, makasih. Ini kan baru wacana ya Mas Beni ya. Iya betul. Itu sedikit mengancam dan menekan supaya kinerjanya semakin bagus. Memang harus begitu kali ya. Kudu diancam-ancam dulu gitu ya. Awas loh kalau jadi penyiar ntar telat lagi katanya. Kalau penyiar mah sudah jadi habitat. Kalau potong-potongan. Terus kalau memang itu mau diterapkan, satu yang menjadi catatan pertama yaitu harus profesional. Yang kedua, kontraknya berapa tahun tuh? SDS-nya, ya. Yang ketiga, sebelum masa kontraknya habis, harus diaudit keuangannya. Gajinya sama kerjanya itu sama enggak gitu, sama kerjanya gitu. Jadi terlep atau enggak itu ketahuan gitu loh. Nah itu supaya itu
profesional ya 3 itu harus dijalankan. Oke. Supaya apa yang bekerja sekarang. Kalau bisa seperti itu ya bagus. Ya. Tapi Mas Benny pernah nggak ketika presiden itu ketika sudah pernah bakti dan kekayaannya diaudit gitu, pernah dengar nggak? Kayaknya belum pernah deh, Pak. Iya, makanya itu harusnya legislatif membuat undang-undang pemimpin negara dan wakilnya itu ketika purna bakti itu harusnya kekayaannya diaudit. Iya. Supaya yang sembunyi dan yang terang itu kelihatan. Benar kan? Iya, betul Pak Mino. Itu harusnya. Sehingga nggak ada yang namanya ada yang sembunyiin, ada yang terang, ada yang lain-lain. Jadi semuanya itu terang itu loh. Oke, siap. Maka mudah-mudahan ada legislatif yang mendengarkan lah. Buat terang undang-undang untuk presiden dan wakil presiden itu ketika selesai menjabat itu diaudit supaya terang. Ini kita bertanya, gue nggak masuk teknis dah dari SGS, kagak ngerti gue urusan SGS, tapi yang jelas satu kemunduran bro, itu udah jelas bro. Oke. Lah masa negara mundur ke 85, nggak riset aja sekalian 300 tahun sebelum dijajah Belanda. Zaman Majapahit, zaman Majapahit kejayaannya. Sriwijaya, kerajaan Hindu Buddha. Abad ke-7 sekalian udah mundur sekalian bro. Negara nggak lebih baik nggak mundur Nah sekarang bertanya, nggak sekalian polisi sama tentara juga bang? Oke lanjut. Sekalian juga yang DPR tuh impor dari Norwegia apa Swedia tuh gue kagak tahu tuh. Nah, dari Finlandia dong. Dari Finlandia. Kenapa? Ongkos dari sono. Pertama nih bro, gajinya lebih kecil. Iya, betul. Kedua, fasilitasnya kagak ada. Jadi bayar pajak buat bayar fasilitas itu anggota DPR bro. Benar. Kasih aja sepeda ntar kalau dari Finland bang. Mereka sepeda aja emang naik sepeda bro. Yoi. Di sini tutut Kagak tau malu lagi bro, kagak tau malu. Abis itu gak bayar pajak mobilnya bro, banyak. Bayangin bro, udah gaji lebih kecil, fasilitas juga lebih sederhana, kinerja juga lebih bagus bro. Iya betul, benar. Ini namanya trio maut bro, trio maut. Anggota DPR kita malah udah kayak septic tank bro. Ya SMA kagak lulus aja kagak bisa duduk jadi anggota DPR, lu mikir aja bro. Iya itu dia. Salah kita juga sih yang milih dia gitu kan. Di negara pororo rakyat yang salah bro, tetap bro. Iya. Iya enggak? Rusak ini negara. Kalau di China tuh ya, kalau udah jadi pejabat, udah jadi politikus, udah duduk di pemerintahan, itu keluarganya itu nggak boleh ada yang jadi pengusaha. Iya. Lah kita ini jadi pengusaha bro, lebih gila lagi. Mending jadi pemilik dapur. Rusak makanya ini negara rusaknya begitu bro. Iya enggak? Iya. Nih tuh dulu bea cukai itu banyak laler ijo bro. Laler ijo, enggak? Kita nggak sebut, enggak? Sempet kan kata lu tadi akhirnya diganti sama SGS. Sama SGS betul. Iya enggak? Setelah itu jadi reformasi bersih. Sipil yang duduk, yang katanya julusan instan gitu. Instan. Lah sekarang kita pakai teori kontrasepsi bro, kalau kata lo tuh. Iya enggak? Jangan teori konspirasi sama Benny mah kontrasepsi dia kagak. Iya enggak? Teori konspirasi apa mungkin lagi mau penghijauan kembali bro? Aduh, jadi udah nggak zaman padi menguning lagi, udah nggak zaman ya? Menghijau bro. Menghijau.
Mungkin, teorinya kan mungkin, ya bro. Karena gini, meskipun ngomongnya SGC nanti udah rapi diserahin balik, gue takutnya bro. Yang ijo-ijo ono bro. Iya. Alasannya kan dipegang sipil banyak korupsi lah. Emang si ijo kagak korupsi bro? No di MBG aja ada. Lebih ganas dia bro. Jadi penutup gua. Iya. Kalaupun nanti diganti sama swasta bro, ini semakin terang menderang bro. Bahwa selama ini sejak tahun 85 atau sejak reformasi lah kita bilang ya bro ya, kita melahirkan pemimpin yang tidak becus ngurus negara bro. Aduh. Boleh nggak gue simpulkan begitu? Gue bertanya lo bro. Iya. Karena kita mundur ke arah sono bro. Iya. Bukti bahwa yang dikasih sama partai politik kan rakyat cuma milih yang disodorin. Iya. Mereka menyajikan pemimpin-pemimpin yang nggak becus ngurusin negara. Iya. Mereka nggak, jadi pemimpin ini nggak bisa ngatur, nggak bisa mengembangkan sumber daya manusianya sendiri bro. Akhirnya harus dikasih nggak. Tapi nggak kelihatan mereka ini terus menerus merampok negara ini, menjajah kayak POC, ya nggak? Kalau dulu POC-nya ketahuan londo, sekarang POC-nya pribumi bro. Makanya kalau mau diganti SG sama SGS supaya abdol, ya nggak bro? Tak ada kontrasepsi di antara kita. Kacau deh. Sekalian parjok sama wakil rakyat juga di outsource, ya kakak. Kalau sudah begitu, analisis Paretonya berjalan. Wih, elit ya gue, kayak gaya gue dosen S5 aja, ya nggak pakai analisis Pareto, bro. 80-20, bro. Kalau itu semua sudah di outsource, ya piling-piling gua 80% masalah negara bisa beres deh, bro. 80-20, bro. Itu dia. Itu aja dan gua, bro. Kita bikin romantis. Ini. Kita bikin romantis. Ini. Rokok makan gratis. Baru gua mau ngomong. Udah disautin langsung. Ini LC-nya tidak menyenangkan. Kok LC-nya tidak menyenangkan? Kenapa? Iya. Jadi LC-nya gua harus ganti. Gua mau tutup perusahaannya. Karena LC-nya tidak menyenangkan. LC-nya kurang mon. Kurang apa? Ya ini belum malam juga. Kurang mon. Enggaknya Om Ber mainnya Senin Kamis dia. Jadi Senin oke, Kamis juga oke, malam Jumat oke, malam Selasa juga oke gitu ya. Rebo Pak, Ladies Night. Ketahuan. Nah begini Om Ber, kenapa saya membuat romantis dan ini begini gitu loh. Lanjut. Tahu nggak kutil sama bisul? Tahu nggak Mas? Om Ber. Kutu sama bisul. Kutil. Oh kutil sama bisul. Sama-sama punya kan, ini. Mata. Itu kan yang tonjol kan cuma seupil sekecil itu kan di tubuh kita kan. Betul. Masa kaki sama tangannya mau dipotong, diganti kaki palsu sama tangan palsu. Oh, I see. Kan analoginya seperti begitu kan Om Ber ya. Bea cukai kan lagi kagak bener. Lu kasih antibiotik kutilnya atau bisulnya antibiotik, lu kasih balsam ke bisulnya supaya bisa sembuh. Ya enggak? Jangan kaki atau tangannya yang munculnya kalau bisulnya muncul di hidung gimana? Amputasi masa Pak. Bukti bahwa Anda itu sudah tidak bisa lagi diharapkan untuk mengobati bisul. Ya enggak Om? Iya. Kalau Anda tidak bisa mengobati bisul, Om Ber yang gue gantiin. Bukan bisulnya yang saya
Yang saya itu kan, yang saya potong kakinya, maksudnya beginilah. Nah, nanti ditanya lagi, jawabnya, iya, gue lagi bercanda, kan udah September, waktunya di September kan? Iya, betul, waktu September, 2 bulan lagi. Gue lagi bercanda, kenapa? Karena arah lagunya dari Vina Panduwinata, kalau salah, September ceria. Iya benar. September ceria, jadi gue cuma bercanda. Nah, kalau bercanda terus, nah besok-besok mau diganti, bercanda lu, bercanda lu. Jadi jangan kata bercanda membenarkan yang salah dan yang salah dibenarkan. Iya. Sama dengan kata evaluasi, ntar lu evaluasi ya. Ya bukannya dievaluasi, namanya cuma lu pengalian aja kan. Kembali lagi ke soal LC. Kalau LC-nya kagak bener, lu benerin. Kalau kurang montok lu montokin. Kalau kurang kawin lu sawerin kan, jadi kan jadi senang kan. Iya, benar. Nah, nanti bea cukai ditutup, nanti namanya apa? Bukan BC, bea cukai, nah gantinya apa? nanti yang gantinya buka apa? SGI atau apa? Nanti SGM kan selesai. Salah lagi gue. Setuju 1000%. Setuju 1000% diganti SDS, oke. Nggak usah nunggu September. Sekarang aja gitu ya. Agustus kemerdekaan. Nah, benar juga merdeka. tuh. Benar tuh. Merdeka. Benar tuh. Tuh nggak? Ya. Sekarang gini loh. Kalau perlu sekalian, seluruh kabinet, nanti aja. Setuju juga gue bang. Jadi, gue pernah kepikiran. Presiden udah tetap hari 1. Tapi kelihatannya yang namanya PM. Iya. PM-nya kasih swasta aja. Biar profesional udah. Iya. Gue pernah sharing, gue nggak tahu, lupa terus sharing tempat lu atau tempat lain. Beberapa tahun yang lalu. Oke. Itu gue kan import produk. Memang gue import lah ya. Iya, ekspor. Nah, salah satu produk gue adalah memang masuk golongan lartas. Lartas, larangan terbatas. Oke. Jalur kuning dong. Artinya perlu suatu sertifikasi dari satu lembaga yang memang berwenang. Oke. Nah, lembaga itu connect dengan bea cukai. Oke. Online. Kali waktu satu produk gua habis, masa berlakunya perpanjang. Udah keluar, sertifikasi udah keluar. Pas barang gua masuk. Jelas, begitu diurusin oleh si perusahaan clearance, bermasalah. Kenapa? Itu di bea cukai, di BC, di komputer gua nggak keluar. Alasannya begitu. Ya, iya. Bolak-balik yang namanya perusahaan logistik gua. Sampai gua bilang ini bawa nih sertifikat aslinya. Kasih tunjukin ke muka dia. Dia bilang apa? Gua nggak peduli lu ada sertifikat asli. Yang penting kok komputer gua keluar. Gua nggak proses. Bagus nggak? Sampai bolak-balik ke instansi yang berwenang yang ngeluarin sertifikat segala macam, minta diulang, di-upload segala macam, 3 kali dibilang, Pak udah di-upload, ini buktinya udah di-upload, nggak ngerti kalau sampai nggak keluar. Hasil di pingpong aja gitu. Iya, kode keras itu mah, minta beliin komputer baru. 3 minggu Bang Beni. Yoi. Ya. Sampai gua jengkel. Gue turun tangan sendiri. Gue samperin tuh kantor pusat BC. Gue gebrak. Gue bilang ini masalahnya apa? Ditelusurin bla 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 bla. Problemnya di servernya dia. Alhasil gue tongkrongin lo. Ini hari juga. Beresin uploadnya. Iya. Diberesin bla. Cuman urusan satu Jepang tuntas. Tapi walhasil barang gue bisa keluar, itu kurang lebih jadi sebulanan. And you know? Iya, biayanya gue disuruh bayar demorex. Betul, biaya demorexnya yang gede. Enak aja dia ngomong.
Nggak mau tahu salahnya apa. Kurang lebih 200 JT gue harus bayar. Masya Allah. Dia nggak peduli. Iya. Jadi memang kalau lu ngomong, kan gue selalu bilang kan, problem utama bangsa kita ke atas segila-gila, ke bawah injek-injek. Itu problem utama bangsa kita. Feodal. Di segala lini. Tuh. Jadi semuanya pokoknya begitu pegang wewenang, punya kekuasaan. Ya, kayak lu lihat aja muka serangga. Gue sih gak pernah lupa tuh. Gue masih ngincer itu orang tuh muka serangga tuh gimana jadinya. Gue pengen tahu yang namanya Nadiem divonis 10 tahun dengan apa? Denda pengganti berapa sih? 800 miliar ya. Itu pun dipertanyakan kan, karena jaksa nuntutnya hampir 5 T. Gimana bisa ada suatu angka yang berbeda sangat telak dari 5 T ke 800 miliar, kan gila kan? Nah, gue pengen lihat sekarang nih muka serangga lu kayak gimana ntar. Muka serangga kan udah jelas-jelas terbukti berapa T. Iya. Gue pengen lihat hukum mati gak? Gitu Bang Meni. Oke, siap kalau begitu Bang Sony. Jadi menurut saya Bea Cukai ini sudah bukan rahasia umum lah ya Mas Anto ya. Bukan rahasia umum, iya. Bukan rahasia umum lah ya. Sejak saya kerja manufacturing yang berkaitan sama pajak, itu sudah isunya pun sampai sekarang lah ya. Jadi ya ada inefisiensi, ada korupsi gitu kan ya. Terus ada kenapa kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah gitu kan ya. Nah, seperti itu yang menjadikan dunia usaha ini menjadi tidak efisien gitu, sehingga dari cost dari perusahaan-perusahaan, baik perusahaan manufacturing atau perusahaan trading gitu kan ya, itu lebih tinggi lah ya dari yang seharusnya. Jadi kan menjadikan perusahaan kita tidak bisa kompetitif gitu Mas Anto, kalau dibandingin sama negara-negara tetangga gitu, menganti jual ekspor ya takutnya ya, karena kita impor bahan bakunya kemudian kita ekspor. Nah, karena kalau bahan baku impornya itu juga kurang efisien, pastinya juga ekspornya juga pastikan harganya nggak bisa kompetitif sama negara-negara yang. Nah, kalau menurut saya sih ya ini bukan rahasia umum sekali lagi ya. Jadi kalau memang sudah dirasa seperti ini pasti juga Pak Purba ya, bukan orang kemarin lah ya, bagaimana menilai Bea Cukai. Kalau menurut saya ya sudahlah, bubarin aja lah. Gitu aja kalau repot kata Gus Dur. Nah, nanti kan dibubarin, terus nanti kan ada evaluasi dan sebagainya. Nah, itu baru nanti pikirin lagi gitu, bagaimana menjadikan negara ini punya Kementerian Bea Cukai yang tetap bisa diandalkan gitu, untuk efisiensinya, untuk kompetitivenessnya, seperti itu sih Mas. Dulu sih tahun 2000 awal Mas, saya kan di kantor pernah mesin ya bagian ekspor. Kan bagian otomotif, bagian mesin-mesin ya. Ya ini sedikit saja sih ya, pada saat itu biasanya kalau barang kita kena masalah kan masuk red line tuh, yang namanya jalur merah tuh, tulisan kusut. Itu kalau kita ngikutin jalur normal tuh paling ya sebulan Mas baru bisa kelar bulan. Tapi kalau ada utusan dari Bea Cukai datang ke kantor, terus ya sekedar ngantang-ngantang aja bisa apa, ya pasti keluar tuh Mas, minimal 50 juta lah untuk atau tergantung nilai kayak tergantung dari PIB ya, kalau kita wajib berbarang asli gitu kan. Tapi rata-rata sih minimal 50 juta. Nah biasanya Mas ya kalau udah kayak gitu ya, jadi kan kita langsung iyain aja deh. Tawar-tawar soal jaim, tapi nanti turun orang yang lebih tinggi dari si dia yang datang kantor tadi. Kan biasanya kita tawar-nawar lagi atau terjadi, karena harganya bukannya turun Mas, malah naik. Itu pernah ngalamin, itu pernah dua kali, jadi akhirnya jadi pengalaman kan.
Karena berikutnya kalau ada yang kayak gitu udah langsung aja digait nanti daripada kita kena omel atasan juga kan. Karena kan tadi misalnya tadi 50 juta berarti naikin maunya jadi 100 atau 80, udah ya kita kayak gitu udah nggak bisa ngapain lagi mas. Ada dua pilihan sih, ikuti caranya dia atau kita kena komplain dari customer. Kan kalau barang kita terlambat di pelabuhan mas ya, kan otomatis pengiriman ke customer-nya dia terlambat juga. Ya, kita kan kena penalti mas kalau menyalahi kontrak. Misalnya dikirim hari bulan Januari, karena kendala di pelabuhan bisa dikirim bulan Maret atau mungkin bulan April, atau denda itu kan yang harus nanggung perusahaan. Dan biasanya perusahaan pasti nanya nih, ini akar masalahnya di mana nih? Pasti udah ketemu karyawan siapa, udah tinggal ditamat aja tuh. Kedua kalau nggak diomelin banget, pas itu aja sih pilihannya. Jadi kalau untuk yang SGC atau SGS maksudnya dari Swiss ini? Oke, gimana? Yang dari Swiss ini SGC atau SGS? SGS. Oh, SGS lah, pantai ya. SG enggak SGS. Apa ya? SGS. Ya, Sasa Gundolo, Sasa Gundolo Sasa. SGT apa Swiss Gas Custom kirain itu bukan ya. Oh, ini yang SGS surveillance yang terakhirnya. Ya kalau SGS sih saya terus terang belum pernah ngalamin ya, karena saat itu masih dipegang orang lokal sih. Ngalamin kalau SGS itu cara kerja seperti apa, bagaimana sih saya nggak. Tapi emang kalau SG ini semuanya rata-rata apa? Misalnya Swiss ya, jadi emang banyak perusahaan bagus di sana sih ya. Kayak semua. Intinya lah Swiss lah gitu. Cuman menurut beberapa para ahli, para yang lebih berpengalaman itu lebih baik ya, mungkin diganti aja. Ya kalau mungkin sempat dengar cerita juga katanya zaman era Soeharto juga pernah terjadi ini. Iya waktu itu SGS katanya diganti karena nggak mau nurutin keinginan si penguasa pada saat dia masukin. Katakan itu diganti gara-gara ada pejabat yang masukin mobil barang mewah tuh, mobil mewah, dan itu kan lapor dari kepada bapaknya. Bapaknya tahu udah langsung pecat tuh SGS satu kelompok. Aduh. Bukan dari Indonesia. Gak tau yang masukin mobil mewah siapa? Gak tau adiknya, gak tau anaknya, gak tau tangga, gak tau baik, gak tau bapaknya yang pecat ya semua. Tapi kalau emang SGS ini lebih baik ya memang apa boleh buat ganti aja. Buktinya pegawai-pegawai lama, pegawai lokal aja lah ya. Kalau saya bilang bandit lokal kayaknya kasar banget mas ya. Udah saya bilang pegawai lokal aja lah. Itu kebanyakan mintanya lah, bukan kebanyakan kerja, kebanyakan minta mas. Kalau kebanyakan kerja sih bagus. Iya. Kebanyakan minta itu mas. Dan terus lagi itu kadang-kadang dia tahu loh mas, maksudnya perusahaan-perusahaan atau para importer yang sering dalam tanda kutip ya, yang sering masukin barang tersebut, dia tuh tahu loh mas. Makanya dia misalnya nih, dia kadang-kadang bukan yang ngacak mas, tapi yang saja dia itu misalnya nih bulan Januari udah ketangkap dia nih, nanti berapa bulan berikutnya tadi di itu lagi apa namanya diincar lagi, jadi bukan diacak. Alasan dia kan yang namanya kena jalur mil itu pasti diacak ya pemeriksaan, tapi sama dia nggak diincar nih. Kalau dia udah pernah, ntar berikutnya pasti dicek lagi tuh. Jadi kayak semacam ATM berjalan gitu mas, para seperti nakal-nakal. Ya ada dua sisi sih. Pertama sama berbagi rezeki ya kepada orang-orang yang suka ya. Karena mungkin mereka perlu butuh duit banyak lah buat menghidupi keluarganya, entah itu anaknya, kami istri atau saudara ya kan. Cara berbagi rezekinya kan kadang-kadang maksa, itu yang kadang-kadang ada yang ikhlas, ada yang enggak gitu. Cuma saya jadi ingat tuh mas, yang tahun awal-awal 92 kalau nggak salah ya, itu kan pernah ketangkap juga tuh mas, tuh berapa waktu itu sih harga miliar rupiah tuh masih termasuk harga yang sangat tinggi saat itu ya. Itu kayak terbang barang-barang elektronik dari luar negeri, entah itu dari Vietnam, Thailand, Tiongkok, terus segala macam kan, kayak radio, terus apa lagi TV, apa sih namanya, merek segala macam lah. Itu kan banyak juga ketangkep di, kalau nggak salah di Pelabuhan Sukabumi ya. Itu kok sekarang terus setelah sempat apa maksudnya booming sebentar, habis itu udah nggak kelihatan lagi. Tapi barangnya tetap beredar di Indonesia. Itu juga bingung ternyata yang gimana. Apakah cukup di atas meja aja? Karena sampai saat itu sampai hari ini saya belum pernah dengar di sidangan ke pengadilan
baik penerima uang suapnya maupun yang masukin barangnya. Tahun 90-an tuh masih yang kayak radio banyak tuh waktu masih dijual di Glodok ya, radio buatan luar negeri yang harganya murah banget. Radio dulu masih ada zamannya CD player kalau nggak salah ya, CD player kan murah waktu itu masih 100 ribuan, 100 ribuan. Sekarang nggak tahu kemana barang-barang pada hilang mungkin. Itu juga kemungkinan sih saat ini sih masih ada, cuma dalam bentuk beda lagi mas. Entah barang apa atau entah kendaraan apa jenisnya. Cuman yang bongkar muat di laut lepas itu sudah jadi hal yang lumrah pada saat itu mas. Sekarang ini kenapa mas jadi yang artinya gini mas, bongkar muat tuh ada sebuah kapal, sebut kapal induk aja lah, kapal besar itu ya. Dia entah bawa barang dari mana, terus barang kapal kecil tuh pada datang mas, entah itu kapal kokang, kapal jadi dia nggak masuk pelabuhan, dia bongkar muat itu di tengah laut. Dan itu memang juga ini heran ya mas, itu dijagain oleh pasukan laut mas, gila nggak mas? Nah ini ya sampai sekarang ada beritanya, saya nggak tahu apakah mereka yang punya kekuatan yang sangat kuat sekali sampai bahkan pasukan kita pun bisa dibeli olehnya untuk proses transaksi itu. Jadi ya memang saat harus diganti ya disegerakan aja mas, nggak usah lama-lama. Mirip film action ya. Kayaknya sih mas, itu ada kok pernah masuk dulu kan di dulu di SCTV suka ada membahas kasus-kasus sekarang kenapa nggak tahu nggak pernah dibahas lagi, apalagi tekniknya takut apa saya dulu pernah dibahas, itu sempat muncul 2 kali doang di TV ya, bisa nggak sampai sekarang saya nggak pernah. Jadi mengenai kasus bongkar muat di laut lepas di tengah laut ya, itu kan mereka memang nggak pernah bayar pajak sama sekali, jadi yang dulu para cukup dan para itu ya pasti ya para teman-teman ya pasti negara nggak dapat pajak, si pembeli pun juga diuntungkan. Saya rasa juga nggak terlalu untung masih, karena harga kan juga kenapa pasukan laut kok masih bisa terlibat apakah memang kurang atau gimana kan. Ya semoga negeri kita jadi lebih baik lah mas, gitu aja mas. Daripada ikutin ya lama-lama jadi kayak bapaknya juga tuh bayangan omon-omon mas. Logikanya dibolak-balik ya. Kadang gue bingung sebenarnya. Yang bicara nasionalisme itu yang mana? Yang korupsi dong, berarti dong ini nggak bicara nasionalisme loh. Iya betul. Ini logika cacat yang terus dibangun, tau nggak, oleh pemerintah, oleh siapapun lah. Contoh gini, contoh. Kita rakyat bayar pajak. Kita rakyat wajib lapor pajak. Kalau tidak lapor kena sanksi, kena denda. Coba logikanya deh. Kita pakai logika akal sehat lah. Satu negara yang pejabatnya itu hampir seluruh layernya itu korup. Bukan nggak ada yang bersih, ada ya nggak. Tapi dikit. Tapi seluruh layernya itu korup, sangat korup. Even katanya kepolisian aja terkorup Asia ya, barusan kan ya dirilis ya. Kita bayar pajak, disuruh lapor pajak. Logika lapor pajak itu gimana ya bro ya? Udah dipaksa lapor, kena sanksi pula. Kalau nggak lapor, harusnya kita lapor, bayar pajak. Lu pemerintah lapor ke kita, pajak yang dibayar buat apa kan gitu ya bro. Itu kan logika yang bener gitu loh. Nah kita dicekokin logika penjajah. Pemerintah tuh ngejajah kita dengan segala doktrin yang ditanamin di kepala kita. Namanya lu WP, lu tuh wajib bayar pajak dan lapor pajak. Gimana ya? Ini kan konsep yang kita dijejelin terus dari kecil. Pembodohan terus. Kita milih wakil rakyat yang duduk di situ. Bukan ngewakili kita, malah ngewakili pemerintah. Udah rusak ini grand design ini merusak kita nih. Akal sehatnya tuh diperkosa bro, kalau gue bilang bro. Makanya gue bilang bicara nasionalisme sehat bang kalau yang ngomong nasionalisme.
Ya. Gue yakin kok rakyat ini pasti mayoritas setuju. Yang counter kan pasti yang kelabakan ini, dapurnya nggak ngebul kan gitu bro. Ya. Pakai akal sehat deh, kita udah rusak ini. Makanya dari paling kecil aja dipajak deh gitu. Pemda mana wujud transparansi penggunaan untuk Jakarta 100T gitu ya bro ya. Untuk negara 3.000 triliun lebih mana pertanggung jawab. Yang lapor lo orang yang harus ngelapor ke rakyat. Gue udah bangun sekolah, gue udah bangun ya nggak jalan, tidak ada korupsi kan begitu ya bro ya. Itu tugas lo bendahara negara. Rakyat udah bayar, nggak ada bos tuh disuruh lu kerja gitu, bos lu yang lu suruh, Pak sini laporan Pak sini. Lah gua bosnya gimana sih? Ya. Akal sehat kita diperkosa sekian lama oleh penjajah yang namanya penjajah pribumi, karena udah nggak ada VOC. Iya nggak? Mereka menerapkan konsep VOC. Setelah kita merdeka, mereka meneruskan legacy VOC ini, bro. Nah sekarang gue kata, kalau lu tanya gue, semua lini pemerintahan harusnya di outsourcing. Mulai dari kepolisian, kehakiman, KPK, semua outsourcing. KPK pinjam KPK Hong Kong, ya enggak? Ya nangkep-nangkepin, ya enggak? Kepolisian pinjam kepolisian dari luar negeri yang bagus, kita outsource semua. Betul nggak bro? Hakim, kalau perlu pakai AI aja deh udah. Menurut gua, karena yang namanya korupsi udah korup, udah. Lu taruh batasan sampai 100 miliar 20 tahun, 100 miliar ke atas hukum mati. Yang contoh gitu loh standarnya. Nggak ada bias begini, nggak ada. Jadi sampai ke outsource wakil rakyat yang kayak di Swedia yang naik anggota yang punya budaya malu, karena kita sebagai wakil rakyat nggak mungkin lah kita lebih hebat dari rakyat. Itu kan statement anggota parlemen Swedia bro. Ya. Di sini mereka raja bro, raja di jalanan, raja di TV, raja. Lu lihat di anggota DPR betapa arogan, betapa jagoannya mereka bro. Belum lagi yang aparat jagoan, gue bilang turun dari Lexus, turun dari Land Cruiser, itu mau Parjo, Parcok semua, itu lu harapin mereka ngelayanin rakyat, kan gue bilang bro. Kalau perlu pinjem presiden korup setahun aja bro. Pinjem either Xi Jinping atau si Kim Jong Un. Lu bayangin Kim Jong Un pejabatnya bikin langka beras, hukum mati langsung. Iya. Bikin banjir, hukum mati langsung. Negara bersih bro. 1 tahun aja, nggak usah lama. Gue yakin bersih bro. Beres urusan. Outsource semuanya bro. Semuanya di outsource. Kementerian Keuangan juga di outsource. Semuanya di outsource. Biar bener ini negara bro. Nah kalau bicara SGS, kalau nggak salah negara itu pernah lakuin tahun 85. Iya betul. Karena maraknya pungli penyelundupan ya. Sekarang juga sama. Jadi bayangin nih, kita step back-nya jauh ya ke belakang ya bro ya. Iya. Masih ke tahun 85 loh bro kita loh bro. Iya. Mungkin ketika waktu itu Pak Presiden baru mengawali karir di militernya gitu ya. Iya. Bayangin, kita mundur bro. Jadi ya bro ya. Terus Bea Cukai 16.000 pegawainya di layoff. Bea Cukai ini dari atas sampai bawah main semua kah? Gue juga tahu ya bro ya. Tapi tentaranya semua sih pemain semua rata-rata. Gak usah jauh-jauh, Presiden sudah ngangkat seorang dirjen Bea Cukai background militer yang
katanya, diharapkan, mampu, ya nggak? Orang yang di luar, pendukungnya banyak tuh kemarin tuh waktu diangkat. Buktinya apa? Izin yang baik. Nggak ada, terus namanya disebut lagi di persidangan, bro. Setorannya berapa miliar sebulan. Dan terus. Jadi kalau mau ngomong semuanya, bro, sampai ke BUMN-nya, bro, di outsource. Karena BUMN juga nyedotin duit rakyat kayak bro. Benar juga. Iya, jadi menurut gua, ya kita rakyat pasti mau negara ini lebih baik. Tapi sebagian nggak mau lebih baik, pasti bicaranya seolah-olah bersembunyi di balik nasionalisme, bro. Ya. Nggak ada, mau ngomong nasionalisme tuh nggak ada. Kalau nasionalisme ini ada, negara itu maju. Karena lu orang yang mengemban amanat dari rakyat, benar-benar nggak menjauh amanat itu, enggak, bro. Betul. Nah, jadi jangan cuma satu, kalau mau semuanya, ya nggak, sampai ke eksekutif, legislatif, yudikatif, pinjem aja dulu, ya, dari luar negeri. Konsep China aja dipakai dulu, nggak usah jauh-jauh. Negara ini nggak usah bikin banyak peraturan menurut gue ya. Nggak usah lalu bikin perampasan aset, itu jadi celah baru buat hakim juga ntar main, bro. Percayalah, bro, nggak ada, mendingan ketahuan AI, hukum mati langsung, mati, bro, nggak ada tuh. Nanti lu akan lihat aneh-aneh yang ratusan triliun 3 tahun, ini nggak? Yang berapa, yang maling 5 tahun, apa maling sendal jepit, kan lu kan lihat begitu nanti. Nggak bisa, ini negara nggak bisa, menurut gua nggak bisa. Jadi kalau gua sempat nonton, udah kalau mau dibilang berubah itu semua bohong semua, bro, bohong semua. Nggak ada tuh satu yang benar-benar mau. Nih kita kasih contoh lah, mungkin histori cuma Ahok yang kita bisa lihat, kepalanya bener sampai bawahnya bener, bro. Waktu dia jadi gubernur, bro. Kenapa gue bilang? Gue kasih contoh, ketika Ahok jadi gubernur, gue datang ke kelurahan, bro, itu jamaah pantai udah rapi, duduk semua, bro. Gue ini saksi hidup yang gue kaget. Gue ngurus waktu itu izin domisili, bro. Gue datang 50.000 pun tak berani mereka terima, bro. Nyata-nyata yang ngurusin bilang gratis, pak, gratis, nggak berani ambil duit. Gua setelah itu ganti, bro, gua ngurus KPA anak, gocap. Nih gue yang ngomong setelah ganti Ahok. Kenapa? Di atasnya tuh bener, bro, bersih. Sampai bawahnya lu. Sekarang yang bawah kan ngelihat, lu juga korup, lo korup, kan semua korup, kan gitu. Lah, lu korup masa gue kagak? Jadi di kita udah ada histori. Ketika Ahok mau lagi calon, dipenggal lu, disembelih dulu, nggak bisa lu. Karena nggak ada celah, nggak berani gue terima duit seperak juga. Itu contoh kecil lo, gue kaget, gue, bro, kaget. Tanda terima kasih nggak mau, pak. Enggak. Iya, begini, kalau tentang bicara oknum di negara kita, tentu kemungkinan besar ada. Bukan hanya di Bea Cukai, tapi juga di tempat lain. Kemungkinan itu terbuka lebar. Kita kan pernah pakai orang asing di Bea Cukai tahun 1985 dulu. Lalu tiba-tiba kembali lagi pakai orang lokal, sistem lokal. Itu kan awalnya mulanya bersih waktu pakai orang asing. Lama-lama juga ketahuan kemungkinan ya meragukan. Akhirnya kembali lagi ke orang lokal. Sekarang mau dipakai orang lokal lagi. Setelah orang asing lagi ya, setelah orang lokal meragukan. Jadi ini hanya mengulang-ulang sejarah kemungkinan. Jadi yang diinginkan negara kita itu bersih dari oknum.
sehingga uang dia sukai itu masuk pajaknya itu ke uang kas negara. Tapi ya, tapi kita kan tahu ternyata kejadiannya ada lagi oknum. Dan oknum ini tidak dihukum berat, hukumannya ringan, dan uang asetnya pun nggak disita semua. Sehingga rakyat ragu pakai izin ekspor impor. Kebanyakan penyeludupan, Mbak, di negara kita. Barang apa aja diseludupin kemungkinan. Dari mulai yang kecil sampai mobil tuh dari luar, kapal, pesawat jet pribadi kemungkinan ada juga yang diseludupin, helikopter second dari luar ke dalam dijual di dalam kemungkinan juga ada. Itu nggak bayar pajak, kemungkinan bisa diseludupin. Jadi di negara kita memang kelemahannya ada oknum di birokrasi, ada oknum di lapangan. Itulah sulitnya negara kita. Kemungkinan kalau oknumnya dihukum mati, dihukum berat, hukum mati dan dimiskinkan, uang aset disita semua, kemungkinan pada kapok berat. Lama belum berat banget hukumannya, sulit untuk menimbulkan efek jerah kapoknya, Mbak. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih sama Komodatus. Baik, terima kasih kembali atas opininya. Baik, Mitra Bisnis, opini ini dari Pak Agung tadi sekaligus menutup sesi Businessman Opinion kali ini. Saya Anita Wijaya.